Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Brianto. Saya mahasiswa Alperkes Dampak di Bojonegoro. Di sini saya akan mempraktekkan cara injeksi intramuskuler, intravena, subkutan, dan intrakutan. Baik, selanjutnya di video selanjutnya ini saya akan menjelaskan cara injeksi intravena dengan bahan-bahan yang sudah saya siapkan, alat yang sudah saya siapkan. Meskipun kita belajar di rumah, tapi dalam keadaan sederhana, tetap kita bisa improvisasi untuk belajar di rumah. Alat-alat yang saya siapkan yaitu yang pertama, saya sudah menggunakan handscoach sebagai alat proteksi diri. Kemudian saya juga menyiapkan 2 pelabot cairan infus. Yang pertama masih dalam keadaan steril atau masih belum saya berikan campuran, masih utuh, segel. Kemudian yang kedua, yang sudah saya beri cairan berwarna merah. Tujuannya apa? Nanti akan saya jelaskan di terakhir. Kemudian ini saya sudah menyiapkan wadah yang sudah saya beri air sedikit. Kemudian saya beri tambahan pewarna makanan. Ya, tujuannya yaitu pewarna makanan ini berwarna merah sebagai pengganti darah, atau kita implementasikan sebagai darah. Kemudian saya ambil dengan spade, kemudian saya injeksikan ke dalam cairan infus. Tujuannya apa? Yang seperti pertama saya sampaikan, bahwa ini akan saya masukkan ke sini, akan saya campur dan berwarna merah. Ini adalah sebagai pengganti darah. Kemudian saya sudah menyiapkan juga spade yang masih utuh. Kemudian saya siapkan ini kaos kaki. Kemudian saya siapkan handuk kecil. Kemudian saya siapkan juga karet. Kita siapkan juga kapas alkohol tidak lupa. Kemudian dan alkohol sebagai antiseptik. Bahan-bahan inilah yang akan saya gunakan sebagai praktek injeksi intravena. Semoga bermanfaat dan bisa dicontoh. Dan satu lagi yang penting yaitu kita menggunakan selang infus ya. Kita gunakan selang infus set yang sudah saya siapkan. Ini saya juga sudah menyiapkan selang infus set, tidak lupa. Kemudian selang infus ini akan saya gunakan sebagai vena di dalam pengganti vena di lengan. Oke, saya informasikan. Yang pertama yaitu saya menyiapkan kaos kaki. Kemudian kaos kaki ini saya akan tambahkan dengan handuk kecil. Kita lipat handuk kecilnya, kita lipat seperti ini. Nah, kemudian selang infus ini, selang infus yang sudah saya siapkan ini, bagian paling ujung kita dorong sampai ke bawah. Kita maksimalkan sampai bawah, sampai ke ujung, baru kita kunci. Kita dep, kunci. Ya, kita kunci. Kemudian pertengahan, di tengah-tengah kita lipat seperti ini. Baru kita tempelkan di sini, kita letakkan di sini. Juga terlihat, saya letakkan di sini. Sini. Saya perangkapkan 2 selang infus ini sebagai vena kita. Kemudian akan saya masukkan ke dalam kaos kaki. Saya masukkan ke dalam kaos kaki seperti ini. Ya, saya masukkan, saya rapikan. Masukkan, ya. Ya, akan jadi seperti ini. Ya, akan jadi seperti ini. Di sini jika bisa melihat akan ada tonjolan. Nah, tonjolan ini saya perangkapkan sebagai vena di dalam lengan kita. Ini saya perangkapkan. Tujuannya saya mengambil warna coklat yaitu seperti ini agar lebih terlihat di tonjolan di venanya. Kemudian infus set ini saya aliri dengan cairan infus yang sudah saya siapkan. Kita buka. Kemudian kita masukkan. Masukkan.
Ya. Kemudian kita tinggikan, infus kita tinggikan dan kita alirkan. Ya, sudah teralir ya. Kalau bisa dilihat, bagian selang infus sudah berwarna merah. Kemudian yang selanjutnya kita siapkan karet. Karet ini bisa digunakan ketika kaos kaki atau pembungkus ini tidak bisa kencang. Kalau sudah kencang seperti ini tidak usah menggunakan karet. Kemudian kita letakkan di depan kita. Kita akan mulai memberikan injeksi intravena. Kemudian kita siapkan spuit untuk mengambil obat. Terus peranggapan ini, cairan ini sebagai cairan obatnya, kita masukkan, kita ambil sesuai dosis. Ya. Kemudian kita keluarkan gelembung yang ada di dalam spuit. Kita ketuk-ketuk. Kemudian kita dorong. Kita dorong minimal sampai keluar 1 tetes air dari ujung jarum. Setelah itu kita simpan. Selanjutnya yaitu kita menyampaikan kepada pasien mengenai tujuan dan tindakan kita yang akan kita berikan. Assalamualaikum Ibu, Bapak, di sini saya akan memberikan injeksi intravena. Mohon maaf, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu A. Ya benar. Usia berapa Ibu? 27 tahun. Ya benar. Kemudian setelah pasien benar, kita siapkan obat yang sudah kita siapkan. Kemudian kita siapkan juga kapas alkohol. Kapas alkohol yang sudah kita berikan alkohol sebagai antiseptik. Kemudian kita tentukan di mana kita akan memberikan injeksi intravenanya. Ini kita sudah melihat tadi udah ada 2 jalur. Tujuan saya memberikan 2 jalur sebagai variasi saja. Kan di dalam jaringan kita kadang-kadang terdapat banyak 2-3 vena yang terlihat, tapi kan kita ambil yang terbesar. Kemudian kita tentukan, contohnya di sini kita sudah menentukan 1 jalur yang akan kita injeksi. Kemudian yang pertama yaitu kita usap. Kita usap menggunakan kapas alkohol 1 kali usap. 1 kali usap. Kemudian kapas alkohol kita simpan. Kita simpan dengan kita jepit. Kemudian kita menggunakan jarum. Kita buka jarumnya, penutup kita taruh depan. Jangan lupa penutup kita taruh depan. Kemudian mata jarum menghadap ke kita. Mata jarum menghadap ke kita. Kemudian kita kunci. Ya, kita kunci bagian yang akan kita injeksi. Sebelumnya kita sebenarnya harus memasang stiweng atau apa itu namanya? Sebagai pengunci. Stiweng kita pasang krek, baru kita tarik, kita kencangkan, baru akan terlihat lebih terang. Bila sudah terlihat seperti ini, tidak menggunakan juga tidak apa-apa, tapi sebaiknya menggunakan ya, karena keadaan di rumah tidak ada. Jadi kemudian selanjutnya yaitu kita melaksanakan injeksi. Kita fiksasi, kita tahan, kita masukkan. Kita masuk dengan sudut 45 derajat ya. Kita gunakan sudut 45 derajat. Kita tentukan, tusuk. Akan terasa tak seperti itu ketika kita menembus jaringan vena. Ya, sudah terasa. Kemudian kita fiksasi. Kita kunci. Kemudian kita aspirasi. Apabila saat kita melakukan aspirasi terdapat cairan darah yang masuk ke dalam spuit, berarti jarum kita benar. Tapi ketika tidak mengeluarkan darah, berarti kedudukan jarum kita salah. Kita aspirasi. Ya, cairan darah masuk dengan ditandai dengan isi dari spuit kita berwarna merah. Setelah berubah warna menjadi warna merah, kita dorong. Pelan, ya. Obatnya masuk. Kemudian yang sudah kita siapkan kapas alkohol kita taruh di depan jarum dan kita cabut secara perlahan. Ya. Kemudian kita tutup mata jarum seperti ini yang benar. Baru kita tutup. Ya. Ini yang benar. Kemudian kita simpan lagi alatnya. Kita sap. Ya. Seperti ini yang benar.
ditandai dengan keluarnya berwarna merah pengganti darah. Baik, demikian sekilas praktek yang bisa saya berikan mengenai injeksi intravena. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Spuit, kemudian cairan saya gunakan sebagai pengganti obat, kemudian alkohol, kapas alkohol, kemudian saya menggunakan juga bolpen nanti sebagai penanda, kemudian saya gunakan handskun, kemudian saya menggunakan bantal sebagai probandus. Yang pertama, setelah itu kita sampaikan kepada pasien tujuan kita memberikan tindakan injeksi. Permisi Ibu, Bapak, perkenalkan nama saya Parwadani. Di sini saya akan memberikan injeksi intrakutan. Mohon maaf Ibu, apakah benar dengan nama Ibu A? Oh iya benar. Usia 27 tahun. Oh iya benar. Baik Ibu, akan saya mulai. Kemudian saya siapkan spuit. Kemudian saya ambil cairan infus, saya masukkan ke dalam spuit. Ini cairan infus saya gunakan sebagai pengganti obat. Karena keadaan praktek di rumah, saya menggunakan cairan infus. Kemudian sudah kita masukkan ke dalam spuit, kemudian kita keluarkan gelembung yang ada di dalam spuit. Kita ketuk-ketuk, kemudian kita dorong sampai minimal keluar 1 tetes dari ujung jarum. Kemudian kita masukkan ke wadah kembali. Di sini sebenarnya harus ada bagian yang harus kita siapkan, yaitu bengkok dan lain-lain, karena keadaan praktek di rumah jadi tidak ada. Kemudian kapas alkohol yang sudah dikasih alkohol, kemudian kita usapkan ke bagian yang akan diinjeksi. Contoh bagian injeksi adalah bagian sini. Kita usap 1 kali usap ke depan, 1 kali usap. Kemudian kapas alkohol kita letakkan di sini, kita jepit, kemudian kita siapkan spet yang akan digunakan. Kita cabut dari jarum, kemudian usahakan di tempat yang aman, kemudian letakkan tutup di depan. Kemudian mata jarum menghadap ke kita, kemudian kita tentukan tempat injeksi, kemudian kita tusuk dengan derajat 15 derajat, dengan sudut 15 derajat kita tusuk. Permisi Ibu, tahan, tarik nafas, tusuk, ya, masuk dengan kedalaman 1 cm, jangan terlalu dalam. Kemudian kita fiksasi agar tidak ada pergeseran. Kemudian kita cek apakah kedudukan jarum kita udah sesuai. Kita tarik, kita aspirasi, ya, tidak keluar darah, berarti benar. Kemudian kita dorong cairannya, kita dorong secara perlahan, ya, masuk. Kemudian kapas alkohol yang sudah kita siapkan kita letakkan di ujung jarum, tempel, kemudian kita cabut secara perlahan, ya, kita tekan. Kemudian jarum yang tadi sudah kita taruh depan tutup jarum, kita dorong seperti ini, ya, ini adalah yang benar. Kemudian kita tutup, kita kembalikan, kemudian kita usap, ya, cukup. Kemudian bagian yang telah kita injeksi, kita berikan tanda. Kita beri tanda, kita lingkari. Tujuannya apa? Pemberian injeksi intrakutan bertujuan untuk memberikan skin test atau cek alergi pada pasien, apakah pasien ini alergi terhadap suatu obat. Demikian injeksi intrakutan yang bisa saya berikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, di video ini saya akan memberikan praktek mengenai injeksi subkutan. Yang pertama, saya siapkan alatnya, yaitu saya menggunakan cairan infus. Di sini saya gunakan cairan infus sebagai pengganti obat, cairan obat. Kemudian saya siapkan spuit. Kemudian saya siapkan bantal sebagai perbandus. Kemudian cairan alkohol dan kemudian kapas alkohol. Tidak lupa juga saya menggunakan handscoon sebagai proteksi diri. Baik, yang pertama kita lakukan yaitu menyiapkan alat. Saya ambil cairan obatnya menggunakan spuit. Kita masukkan, kita ambil sesuai dosis. Setelah itu kita keluarkan gelembung yang ada di dalam spuit. Kita ketuk-ketuk. Ya, kemudian kita dorong minimal sampai keluar 1 tetes cairan dari ujung jarum. Kemudian kita simpan. Sebenarnya di sini kita harus menyiapkan bengkok dan lain-lain sebagai alat penyiapan alat, tapi karena kita berada di rumah, jadi keadaannya sederhana, tapi semoga bermanfaat untuk yang menontonnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita sampaikan kepada pasien tujuan kita pemberian obat, dan kemudian kita sampaikan prosedur yang akan kita berikan. Mohon maaf Ibu, Bapak, perkenalkan nama saya Prawadani. Di sini saya akan memberikan injeksi subkutan. Mohon maaf, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu A. Oke, berarti benar, sudah sesuai. Usia berapa Ibu? 27 tahun, ya, sesuai. Ya Ibu, saya di sini akan melakukan injeksi. Yang pertama yaitu kita cek jarum, kita siapkan. Kemudian kita siapkan juga kapas alkohol yang sudah dibasahi dengan alkohol untuk antiseptik. Kita siapkan daerah yang akan diinjeksi, contoh injeksi di sebelah sini, injeksi di daerah sini. Kemudian kita bersihkan dengan kapas alkohol. Sekali usap, seret, kita simpan alkohol, kapas alkohol di dalam sini. Kita lipat, ya. Kemudian siapkan jarum, kita cabut. Kepala jarum atau tutup kita taruh depan. Kemudian mata jarum menghadap ke kita. Mata jarum menghadap ke kita. Kemudian kita tentukan yang akan diinjeksi. Kemudian dengan kita tusuk menggunakan sudut 45 derajat. Sudut 45 derajat. Kita tentukan. Tusuk. Tarik nafas ya Ibu. Masuk sampai setengah atau sisakan seperempat dari jarum. Masuk, kemudian kita fiksasi. Kita tahan biar tidak ada pergeseran. Kemudian kita aspirasi. Ya, tidak ada gelembung, berarti tidak ada darah yang masuk, berarti kedudukan jarum kita sesuai. Kemudian kita dorong secara perlahan. Dorong. Ya, masuk. Kemudian kapas yang sudah kita siapkan taruh di depan ujung jarum. Kemudian kita tarik. Sudah. Kemudian kita lepas. Jarum, tutup jarumnya ada di bawah. Cara menutupnya seperti ini. Taruh, terus dorong. Nah, seperti ini. Masuk, kemudian baru kita tutup. Baru kita simpan. Ya. Kita sampaikan kepada pasien, Ibu, kita telah melaksanakan injeksi. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga Ibu lekas sembuh. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai injeksi subkutan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selanjutnya, di sini saya akan melaksanakan injeksi intramuskuler atau IM. Alat-alat yang saya siapkan yaitu pertama cairan infus. Saya gunakan cairan infus sebagai pengganti cairan obat. Kemudian kita siapkan spuit. Kemudian kita menggunakan bantal sebagai alin atau probandus. Saya menyiapkan juga alkohol sebagai antiseptik. Kemudian saya menggunakan kapas alkohol.
Kemudian saya tidak lupa juga menggunakan handscoon sebagai alat proteksi diri. Kita siapkan alat, kita ambil obat dari cairan RL, kemudian kita masukkan ke dalam speed. Kita ambil secukupnya sesuai dosis, kemudian kita keluarkan gelembung yang ada di dalam speed. Kita ketuk-ketuk sampai gelembungnya naik, kemudian kita dorong minimal sampai ujung jarum menetes satu tetes air. Kemudian kita simpan. Kemudian selanjutnya yaitu kita siapkan pasien dan kita sampaikan tujuan dan kegiatan kita. Assalamualaikum Ibu, Bapak, permisi, perkenalkan nama saya Perawat Dhani Budianto. Di sini saya akan melaksanakan injeksi intramuskuler. Mohon maaf, dengan Ibu siapa? Oh, Ibu A. Baik, betul. Usia berapa Ibu? 27 tahun, betul ya. Ketika pasien sudah benar, maka yang kita siapkan saja yaitu siapkan kapas alkohol yang sudah kita beri alkohol. Kemudian kita tentukan daerah yang akan diinjeksi. Contohnya di sini yang akan diinjeksi. Kemudian kita siapkan speednya. Kita usap bagian yang akan diinjeksi, sekali usap, sekali dorong, sekali dorong. Kemudian kapas alkohol kita simpan. Kita simpan, kita jepit dengan tangan. Kemudian kita tentukan yang akan diinjeksi sebelah sini. Kita cabut penutup. Kita cabut penutup, kita simpan tutup penutup, ya, tutup apa namanya? Suntik speed di sini di depan ya. Kemudian kita tentukan injeksi dengan sudut penusukan 90 derajat atau tegak lurus. Kita injeksi, kita masuk, tarik nafas ya Ibu, Bapak, masuk, tusuk, masuk, bisa sampai maksimal ukuran jarum atau disisakan seperempat dari jarum. Kemudian kita kunci, kita fiksasi, kita kunci agar tidak ada pergerakan. Kemudian kita aspirasi, kita cek, ya tidak ada keluar darah. Apa yang terjadi bila keluar darah? Berarti tidak sesuai. Kita masukkan lagi. Ini kan masih ada sisa jarum. Kita masukkan lagi. Masukkan kembali, mentok. Baru kita aspirasi kembali. Dan ternyata sudah tidak ada darah. Baru kita masukkan obat. Masuk obat. Ya. Kemudian kita cabut. Kita siapkan kapas alkohol. Ya sudah kita siapkan. Baru kita cabut. Cabut. Ya. Tutup kembali. Kemudian kita menutupnya seperti ini, dorong di bawah, ya, baru seperti ini yang benar. Baru kita tutup. Baik Ibu, Bapak, saya sudah selesai melaksanakan injeksi. Terima kasih atas bantuannya, semoga Ibu cepat sembuh. Itu sebagian kecil cara praktek injeksi intramuskuler. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi semuanya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.